إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat Masjid An-Naba yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini dengan izinnya kita masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia, yang menjadi penjelas dan pembeda sehingga manusia mengetahui mana yang hak, mana yang batil, sehingga manusia mengetahui mana jalan yang lurus dan mana yang salah. Oleh karena itu diturunkannya Al-Quran kepada kita semua ada nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah syariatkan, Allah perintahkan kepada hamba untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagai bentuk syukur mereka atas diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi petunjuk, penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Lihat, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut, falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah bulan yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang yang menginginkan kebaikan, oleh setiap orang yang menginginkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang disyariatkan pada bulan Ramadan seperti berpuasa di siang hari, salat di malam hari, amalan tersebut
menghapuskan dosa-dosa kita. Hal ini sebagaimana hadis yang masyhur yang sering kita dengar. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala farada siyam Ramadan 'alaikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan atas kalian. Wa sanantu lakum qiyamah, dan aku mendirikan salat di malamnya adalah sunnahku. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaba, barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang salat di malam harinya karena iman dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, imanan wa ihtisaba, kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu, maka dia keluar dari dosanya seperti seorang yang baru lahir kembali. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa yang tidak memaksimalkan waktu yang Allah berikan di Ramadan tahun ini, maka sesungguhnya hakikatnya dia itu merugi. Karena setiap orang akan mendapatkan ampunan, dan merugi orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan thumma insalakh qabla an yughfar lahu." Celaka seseorang, dia menjumpai Ramadan, dia dapatkan Ramadan, akan tetapi Ramadan tidak terasa berlalu dan dia tidak mendapatkan ampunan. Dia tidak memaksimalkan ibadah di dalam bulan suci Ramadan sehingga dia luput dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bersyukur kepada Allah yang masih diberikan umur panjang sehingga tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Hendaklah kita bergembira dengannya, ikhlas menjalankan apa-apa yang diharuskan untuk diperbaiki di dalamnya dari amal-amal ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan bulan yang beda. Dia bulan turunkannya Al-Qur'an, dan disebutkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyam, Allah wajibkan berpuasa padanya. Tuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Dan dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa surga itu ada, telah Allah siapkan saat ini. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, iblis, syaitan-syaitan yang jahat dibelenggu. Fihi lailatul khairun min alfi syahr, dan pada bulan Ramadan ada satu malam yang kebaikannya itu lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad haram, siapa yang terhalang dari melakukan kebaikan di malam tersebut, sungguh dia orang yang terhalang. Oleh karena itu, begitu besarnya keutamaan Ramadan sampai Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "Min aina syubi hadzal zaman zaman?" Dari mana ada waktu yang menyerupai bulan Ramadan? Oleh karena itu, pergunakanlah bulan ini dengan sebaik-baiknya, dengan beribadah di dalamnya, membaca Quran, kemudian bersedekah dan lain sebagainya, menuntut ilmu misalnya. Oleh karena itu, perlu adanya semangat di dalam menjalankan amal-amal ibadah tersebut. Dan di antara perkara yang membantu kita untuk bersemangat, hendaklah kita selalu muhasabah, introspeksi dengan Ramadan sebelumnya atau dengan hari-hari sebelumnya. Apakah Ramadan sebelumnya sesudah khatam Al-Quran, maka pada Ramadan kali ini usahakan khatam.
Kalau yang biasanya satu kali khatam, maka tahun ini 2 kali khatam dan seterusnya. Jadi ada target amal yang dicapai, muhasabah. Kemudian yang kedua, istighfar, perbanyak istighfar. Para ulama mengatakan at-taufiq biyadillah, taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seandainya kita pendosa, banyaknya dosa yang kita kerjakan, itu akan menutup pintu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka membukanya adalah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahwa dosa itu akan menggelapkan hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza akhta khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia mengerjakan kesalahan, dosa, maksiat, akan ditorehkan padanya satu titik hitam dalam hatinya. Fa idza huwa naza' wastaghfar wa tab suqila qalbuh. Tapi setelah itu dia berhenti dari perbuatan dosanya, dia beristighfar kepada Allah, bertobat kepadanya, tidak melakukan kembali, suqila qalbuh, maka hatinya akan kembali jernih. Ketika hati jernih, maka Allah akan bukakan taufik dari melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh yang lainnya. Salah satu kisah yang disampaikan Imam Syafi'i ketika mengadukan perihal dirinya kepada gurunya Waqi' bin Jarrah. Qala syaqawtu ila Waqi' su'a hifdhi. Aku mengeluh kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Dan guruku itu membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Qala fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Karena ketahuilah ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak akan diberikan, dihadiahkan kepada orang yang berbuat maksiat. Lihat, maksiat menutup pintu taufik, maka membukanya dengan memperbanyak istighfar. Maka siapa yang ingin di bulan ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan amal saleh, maka perbaik istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaklah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah kita itu orang yang tidak berdaya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan dunia dan dalam juga urusan akhirat kita. Al-Imam Izzi bin Abdissalam mengatakan kaifa qala wallahi, demi Allah, la yasila ila syai'in bighairillah, demi Allah seseorang tidak akan pernah menggapai cita-citanya kecuali atas pertolongan Allah. Fa kaifa yasilu ila Allah bighairillah, maka mustahil seseorang itu akan sampai menghadap Allah dengan keadaan yang baik, dengan wajah yang baik, kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa yang kita kerjakan dari amal-amal saleh yang kita lakukan, yang telah kita kerjakan, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mohon kepada Allah semoga tahun ini, Ramadan di tahun ini itu lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna barakallahu li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan Ramadan ada penyuruh yang menyuruh kita semua. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan, yang mencari kebaikan, terimalah kebaikan ini, maka lakukanlah kebaikan di bulan Ramadan. Qala wa ya baghiya syarr aqsir. Dan orang-orang yang inginnya melakukan kemaksiatan, berhenti, cukup.
ini adalah hari kembalinya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berhenti dari maksiat dan kembali kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan selain kita dituntut untuk melakukan ketaatan-ketaatan, amal-amal ibadah, kita dituntut untuk meninggalkan maksiat dan dosa. Apalah gunanya kita mengerjakan ibadah namun maksiat masih jalan? Maka itu kita hanya dapat capeknya saja. Karena Nabi mengatakan, rubba shaimin hadduhu min shaymin ju'al atash. Berapa banyak itu yang berpuasa cuma capek saja. Karena apa? Karena dia tidak meninggalkan maksiat. Dia masih melakukan kesalahan dosa dengan sengaja, bahkan terang-terangan sampai nyata. Zaman ini mereka orang muslim tapi meninggalkan puasa yang diwajibkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus menapaki amal-amal saleh di bulan Ramadan dan berusaha sekuat kita, sebisa kita untuk meninggalkan maksiat dan dosa. Dan itulah kenapa Allah syariatkan puasa. Karena sebagaimana dalam surat Al-Baqarah yang telah ma'ruf yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan Allah mensyariatkan ibadah puasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wastaghfirullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.